Selamat pagi teman-teman, salam lestari. Kita bersama tim kebetulan lagi camp tipis-tipis ya teman-teman ya. Kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi dan memberikan pertolongan pertama kepada teman kita pada saat mendaki, ya kan. Biasanya pada saat kita melakukan aktivitas seperti memasak atau melakukan aktivitas yang lain, bisa terjadi sebuah kecelakaan kecil maupun besar teman-teman. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan pertolongan pertama. Misalkan teman kita pada saat memasak itu kena air panas yang menimbulkan kerusakan pada kulit dan lain sebagainya. Ya, sebelum itu kalau kita sudah menginjakkan kaki kita untuk mendaki, kita harus siap berbagai peralatan atau perlengkapan. Contohnya seperti P3K, ya kan? Seperti P3K ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman bila mana sudah siap harus membawa yang namanya peralatan P3K. Apa saja kita sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari untuk pribadi kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Oke teman-teman, langsung saja kita akan praktekkan tutorial bagaimana cara menangani luka bakar dengan pertolongan pertama. Kita akan praktekkan tutorial bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada luka bakar. Oke, saya sudah bersama Mas Herlando ya sebagai relawan pasien-pasienan. Ya, baik teman-teman. Setelah korban ini kita kondisikan, kita suruh duduk biar rileks ya, sadarkan, cari sandaran dan rileks, dan kita akan menangani bagaimana. Misalkan pada saat Mas Herlando ini masak, pada saat memasak kena air panas dan kena tangannya. Bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan, ya kan? Langkah pertama adalah ingat jangan panik, karena kalau kita panik kita akan nggak bisa berpikir secara luas bagaimana cara menangannya. Jadi yang pertama adalah kita harus nggak boleh panik, oke. Terus yang kedua, setelah ini kena air panas, ya kan? Kalau kena air panas dan luka bakar itu ada 3 tingkatannya. Luka bakar tingkat 1 atau bisa dinamakan biasa, terus yang kedua sedang, yang ketiga berat, atau bisa juga bisa dikatakan derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah ini tingkatannya teman-teman ya. Kita akan membahas tingkat 1 dan 2. Dan tingkat 1 itu pada saat kena air panas ini tidak sampai melepuh teman-teman, ya kan? Biasanya teman-teman kan kalau tahu kena air panas atau kena knalpot, ini biasanya kulitnya melepuh. Kalau sudah melepuh itu berarti tingkat 2 atau derajat 2. Oke. Ini yang pertama adalah tingkat pertama, tingkat 1. Setelah itu ini bisa langsung kita kompres teman-teman. Kita lihat ya kan, kena air panas, dia akan merasakan panas, tapi tidak merusak kulit, cuma panas saja. Dan itu akan kita kompres selama kurang lebih 15 menit. Jadi kita ambil kain, setelah itu kita rendam di air, setelah basah tempelkan pada luka yang kena siraman air panas tadi. Itu yang misalkan kecil ya teman-teman ya. Jadi kena air untuk menanggulangi biar nggak melepuh. Jadi itu cuman dikompres saja kalau tingkat 1 atau derajat 1 gitu. Nah kalau misalnya tingkatnya ini Mas Herlando merasakan sangat panas sekali, dan itu bisa jadi derajat 2 atau tingkat 2. Nah bagaimana? Itu kita akan kompres dulu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita ambil P3K yang sudah kita bawa pada saat kita melakukan pendakian ya teman-teman ya. Kita langsung saja
Yang perlu dibawa itu sebetulnya beberapa peralatan yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah kasa gulung, ya kan, kasa gulung. Terus di sini ada kasa steril, terus ada gunting, terus ada juga plaster, ada latex juga sesuai kebutuhan kita. Dan usahakan kita pada saat melakukan penanganan harus safety ya teman-teman ya. Jadi itu sangat penting sekali agar kenapa pada saat lu ada luka misalkan melepuh, ya kan, ada luka terbuka, ini tidak kontaminasi pada si korban. Ya kalau tangan kita ini bersih ya, kalau tangan kita kotor saat menyentuh ini akan menimbulkan sebuah bakteri yang akan menyerang luka terbuka. Oke, langsung saja ya. Kita pakai hand school atau latex. Masih panas, Mas? Masih panas. Oke ya, teman-teman ya, langsung aja kita praktekkan. Ingat yang pertama jangan panik, biar kita bisa lebih rileks untuk mengatasinya. Terus yang kedua adalah posisi kita, ya posisi seperti ini, biar kita lebih enak. Setelah itu kita akan kompres dengan air untuk mengurangi rasa panas, ya kan, mengurangi rasa panas. Kita ambilkan kain, bisa juga pakai kasa karena steril ya teman-teman ya. Kita kasih air secukupnya. Setelah kita kasih air, kita kompreskan di luka. Nah, kita kompreskan pada luka selama 15 menit. Setelah 15 menit tekan luka untuk menghindari kulit menjadi melepuh. Kenapa kok demikian? Karena kalau pada saat kita tekan dan kita balut, itu kulit akan tetap bertahan dan tidak akan melepuh. Nah, setelah kita kompres 15 menit, kita tutup, kita balut. Nah, ingat ya teman-teman, dalam membalut diperlukan juga keterampilan. Jadi jangan asal untuk membalut. Karena apa? Kalau pada saat kita asal-asal membalut, ya kan, itu bisa mengakibatkan balutan kita ini bisa jatuh dan tidak sadar ini akan melepas dan titik tekannya ini kurang maksimal. Oke ya, lanjut ya. Kita lanjutkan. Kita balut sampai mendekati habis ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini, sisakan kasa ini sekiranya cukup untuk mengikat agar kita lebih kuat dan tidak mudah lepas. Ya, dan kita jadi dua, kita ikat. Nah, setelah itu kita ikatkan pada kasa yang sudah kita balutkan di luka tadi. Ya teman-teman ya, bisa dilihat ya tutorialnya. Sebetulnya ini sangat mudah, namun bila mana teman-teman tidak ada niat untuk belajar pasti tidak akan bisa. Ingat ya, keterampilan pada saat kita untuk mendaki harus
bisa, meskipun kita adalah kaum awam, paling tidak kita tahu bagaimana cara dan bisa mempraktekkan secara langsung. Oke, itu ya teman-teman ya, khususnya seperti ini yang bisa kita lakukan dan kita berikan pertolongan pertama pada luka bakar. Nah seperti ini sampai kapan ini dilepas, ya kan? Sampai kita pada saat rasa panas ini sudah mereda. Setelah mereda mungkin bisa dilepas. Lama boleh, karena apa? Karena untuk menekan kulit biar tidak terjadi melepuh atau melembung. Kalau sudah melembung dia akan pecah, setelah pecah dia akan infeksi. Gitu teman-teman. Oke. Ini bisa dilihat ya. Oke, ini kan di tangan ya. Apakah bisa untuk misalkan di area lain kayak kaki? Bisa. Bisa. Kemudian terus ini apa? Ini kan tadi ceritanya kena air panas nih. Ya, kena air panas. Kalau kena minyak, apakah prosedurnya sama? Nah, oke, kalau minyak teman-teman ya. Kalau minyak, kena minyak, ya kan, kita tidak membicarakan kasus sebagaimana besarnya. Setelah kita kena minyak, ya kan, kita bisa membersihkan dulu. Kita membersihkan dulu, setelah bersih, hilang minyaknya, ya kan, hilang minyaknya, baru sama caranya adalah kita kompres dulu. Kita kompres dengan air sekiranya 15 menit, baru kita balut lagi biar untuk kulit tertekan dan tidak terjadi melembung dan melepuh gitu. Oke, ini teman-teman hasil akhirnya ya. Nanti ya teman-teman bisa praktek di rumah gitu ya. Oke, rekan-rekan kita. Jadi sekali lagi ini dikasih air. Ya, dikasih air, dikompres lagi ya, kan? sekitar 15 menit. Setelah itu kita balut. Kenapa? Kulitnya biar tertekan, biar terjadi melembung. Oke, biar tidak melepuh. Itu teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali ini ya. Perlu kita praktekkan di rumah juga untuk teman-teman ya. Oke. Saya berasa seperti petinju. Ini kalau di sini kan panas nih Mas. Ya. Kalau panasnya hati ya Mas. Kalau panasnya hati mungkin bisa berguruk pada yang lain. Oh gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Ya ini semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, untuk teman, bahkan untuk teman-teman kita pada saat mendaki untuk orang lain juga, dan untuk orang rumah. Ingat, jangan bosan untuk belajar, karena keterampilan kita pada saat untuk melakukan hal seperti ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk orang lain. Tutorial penanganan pada luka bakar. Next, selanjutnya kita akan memberikan penanganan pertolongan pertama pada pendarahan di part 2. Oke, salam lestari.